Baik, selamat malam kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda berada. Tidak terasa kita sudah sampai di bab ke-25 di malam hari ini. Dan seperti biasa, saya tidak akan sendirian untuk kembali menyajikan ataupun memberikan pelajaran pada malam hari ini. Saya ditemani oleh 3 narasumber ataupun panelis yang memang dikhususkan untuk membahas pembahasan kita pada malam hari ini. Dan saya akan memperkenalkannya satu persatu. Yang pertama, Pendeta Muda Surya Syanipar. Beliau adalah Asosiat Gembala GMHK Jatiwangi. Pada Pendeta Syanipar, dipersilakan untuk menyapa pemirsa sekalian. Shalom, selamat malam saudaraku. Terima kasih saudara masih bergabung dalam rangkaian uraian Alkitab yang ke-25. Dan pada malam hari ini akan ada topik-topik yang menarik yang akan kita bahas sehubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari ajak saudara-saudara yang lain untuk bergabung dalam layar ini. Tuhan memberkati saudara. Baik, terima kasih. Berikutnya ialah Evangelis Simon Kikau. Beliau adalah pimpinan Departemen Penginjilan Perorangan GMHK Jatiwangi. Pada Evangelis Simon Kikau, dipersilakan untuk menyapa pemirsa sekalian. Selamat malam pemirsa, selamat bergabung kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam pelajaran yang ke-25, kedatangan Kristus yang kedua kali. Baik, terima kasih kepada Evangelis Simon Kikau. Dan berikutnya merupakan narasumber yang spesial, yang khusus memang dipanggil ataupun diundang untuk pembahasan malam hari ini. Dan beliau adalah Bapak Edgar Sitohang, yang merupakan Ketua Jemaat GMHK Jatiwangi. Kepada Bapak Sitohang, dipersilakan untuk menyapa pemirsa sekalian. Selamat malam para pemirsa dimanapun berada pada saat sekarang ini. Senang sekali bertemu kita kembali dalam tentu satu sukacita yang bahagia. Kita boleh bersama-sama membahas firman Tuhan. Dan biarlah pembahasan malam ini kiranya menjadi satu berkat bagi kita dan mengangkat iman kita. Dan menjadi satu terang dalam kehidupan kita untuk bersama-sama rindu mempelajari firman Tuhan ke dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Baik, terima kasih kepada Pak Sitohang. Dan kita akan mulai pembahasan atau pelajaran kita pada malam hari ini. Dan kami mengundang Bapak Simon Kikau untuk memimpin kita di dalam doa. Saya mengundang kita untuk berdoa. Maha besar Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu menyertai dan melindungi kami, sehingga Bapa membawa kami untuk kami dapat bersama-sama mengikuti pendalaman 28 doktrin yang pada minggu ini memasuki bab ke-25. Tuhan di surga, kami berdoa untuk Tuhan hadir bersama dengan kami, pembicara, begitu pula dengan para pemirsa yang mengikuti tayangan ini setiap minggu. Kiranya Tuhan akan menyertai kami dan memberikan kami pencerahan supaya kami mengerti firman yang akan kami pelajari malam ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami juga supaya seluruh perangkat yang kami gunakan, baik itu internet ataupun perangkat elektronik, yang masing-masing kami gunakan biarlah berfungsi dengan baik, supaya kami boleh selesai menikmati berkat Tuhan dengan sukacita. Kami akan menyerahkan seluruh acara ini hingga selesai ke dalam tangan pertolongan-Mu ya Bapa. Kami sampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak kepada Bapak Simon Kikau yang sudah memimpin kita dalam doa. Seperti yang sudah disebutkan di awal, malam hari ini kita akan membahas bab yang ke-25 mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Tidak terasa kita sudah menemani para pemirsa sepanjang 25 minggu. Dan malam hari ini, sebagai pendahuluan pelajaran kita, dikatakan dalam pelajaran kita ini bahwa, Mama, kata seorang bocah cilik menjelang tidur, aku sudah sangat rindu bertemu dengan sahabatku Yesus. Kapan ia akan kembali? Tentu bocah itu tidak dapat mengerti dengan mudah
bahwa apa yang dirindukannya itu adalah kerinduan orang dari abad ke abad. Kata yang terakhir dalam Alkitab memberikan janji tentang kedatangannya. Kita akan membahas panjang malam ini mengenai bab ke-25, kedatangan Kristus yang kedua kali, dan kita akan beri kesempatan kepada Evangelis Simon Pikal yang akan membahas mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Kami persilakan. Salam, selamat malam pemirsa. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama mempelajari pendalaman 28 doktrin ini. Tentu di dalam pelajaran kita yang ke-25 ini mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Pemimpin kita telah menyampaikan pembukaan bagaimana ada pertanyaan seorang bocah kepada ibunya. Kapan Yesus datang kembali, ya? Kalau di pelajaran ini dikatakan bocah ini sangat rindu untuk bertemu dengan Yesus. Saudara-saudara, tentu saudara dan saya pun mengharapkan demikian. Satu kerinduan yang sama, kita ingin supaya bertemu dengan Tuhan. Tentu mungkin apa yang dirasakan oleh bocah ini tidak sebegitu yang kita rasakan. Kalau kita sudah sekian lama merasakan Tuhan belum datang. Kalau bocah ini mungkin baru beberapa tahun. Kenapa dia bertanya demikian? Ya, karena ada janji daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berjanji di dalam Yohanes 1, ya, ayat 1, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dikatakan janji Yesus itu, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu dan aku akan kembali menjemputmu supaya di mana aku berada di situ pun kamu berada. Janji Kristus inilah yang akhirnya menjadi kerinduan setiap manusia yang ada di bumi ini untuk menanti kedatangan Kristus. Demikian juga janji-janji ini disampaikan juga kepada para rasul. Ketika Yesus akan naik ke surga, ketika berada di awan-awan, dilihatlah murid-murid itu, Yesus terangkat ke surga. Dan saat itu datanglah malaikat mengatakan kepada mereka bahwa Yesus yang terangkat ke surga akan kembali dengan cara yang sama. Apa yang kamu lihat dia naik ke surga akan seperti itu juga kedatangannya. Saudara-saudara, luar biasa. Banyak janji Tuhan yang menjadi kerinduan setiap umat Tuhan menanti kedatangan Tuhan. Yohanes yang kekasih sebagai murid kesayangan Kristus pun pada saat terakhir dia menulis di dalam Wahyu pasal yang terakhir di Wahyu 22, dia pun mengatakan demikian. Oleh karena Yesus sendiri yang mengatakan kepadanya, sesungguhnya dikatakan, aku akan datang segera. Saudara-saudara, nantikanlah. Luar biasa. Janji yang Tuhan berikan inilah yang menjadi harapan kita semua untuk kita nantikan. Karena Allah akan menyatakan kuasanya untuk melepaskan umatnya. Kitab suci melukiskan peristiwa tersebut di dalam Wahyu 16. Dikatakan pada waktu nanti dari dalam bait suci kedengaran suara yang nyaring dari takhta itu, katanya sudah terlaksana. Saudara-saudara, kapan terlaksana ini? Inilah kejadian-kejadian yang akan terjadi yang ditulis di dalam buku Wahyu 16 ini. Dan dikatakan kejadian yang terjadi di surga mengguncangkan bumi. Terjadi gempa bumi dasar yang sepertinya belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi ini. Bahkan bukit-bukit bergoncang. Bukit batu terpencar-pencar kemana-mana. Dan seluruh bumi bergerak bagaikan gelombang samudra. Saudara-saudara, luar biasa, kejadian sangat dahsyat. Dan dikatakan juga pulau-pulau hilang lenyap, ditulis di dalam Wahyu 6 ayat 14. Sementara kekacauan menimpa bumi ini, saudara-saudara,
tampaklah Anak Manusia datang di awan-awan, ya, di langit. Sementara terlihat ia turun dari awan-awan dan bahkan setiap mata memandangnya. Saudara-saudara, pada waktu kedatangannya akan terjadi kemalangan besar menimpa orang-orang yang menolak menurut hukumnya. Saudara-saudara, pada waktu kedatangan Yesus ada golongan-golongan yang menolak hukum Tuhan dan yang menurut hukum Tuhan. Apa yang terjadi bagi mereka yang menolak hukum Tuhan? Di dalam Wahyu 6 ayat 15 dan 17 dikatakan, dan raja-raja, pembesar-pembesar, perwira-perwira, dan orang-orang kaya, bahkan orang-orang yang berkuasa, juga budak, orang merdeka, akan bersembunyi di celah-celah batu dan berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dari murkanya. Saudara-saudara, inilah yang terjadi bagi orang-orang yang tidak menurut hukumnya. Sementara apa yang terjadi dengan mereka yang menurut hukum? Di dalam Yesaya 25 ayat 9 dikatakan bagaimana orang-orang yang menurut hukum sangat merindukan kedatangannya. Mereka dengan pujian menggetarkan, memuji. Mereka berseru, sesungguhnya inilah Allah yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Saudara-saudara, tentu saya mengharapkan kita berada di dalam kelompok yang bersuka cita menyambut kedatangan Yesus. Bukan orang yang bersembunyi, ya, karena takut akan Yesus. Dan ketika itu Yesus akan memanggil orang-orang saleh yang mati supaya keluar dari dalam kubur. Saudara-saudara, bukan hanya orang yang hidup saja yang bersuka cita. Dikatakan orang yang mati pun dari dalam kubur akan bangkit dan bersuka cita menyambut Kristus di awan-awan. Saudara-saudara, kepastian kedatangan Kristus ini akan terjadi. Saudara, saat ini sedang menanti kegenapan kitab suci ini yang dijanjikan oleh hamba-hamba Tuhan kepada kita. Kita semua menanti dengan penuh harapan akan penggenapannya. Sebagaimana kedatangan Kristus yang pertama, demikian kali kedua, pertama kali ke dunia, telah lebih dahulu dinubuatkan, begitu pula dengan kedatangan kedua kali juga telah diceritakan lebih dahulu di dalam kitab suci. Saudara-saudara, bila mana saudara-saudara membuka di dalam Yesaya 42 ayat 9, Nabi Yesaya menubuatkan demikian bunyinya, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukannya. Sebelum hal itu muncul, aku mengabarkan kepadamu. Saudara-saudara, kedatangan Kristus pertama kali banyak orang tidak mengetahui. Hanyalah para gembala-gembala yang mengetahui. Mungkinkah kedatangan Kristus yang kedua kali juga kita tidak mengetahui? Alkitab mengatakan sebelum itu terjadi, aku sudah mengabarkan kepada saudara dan saya. Sementara Kristus berada di dalam kerajaan surga. Kristus masuk ke dalam kerajaan surga. Dia sekarang menghadap Allah guna kepentingan saudara dan saya. Saudara dan saya, kiranya kita memegang janji Kristus ini kalau dia akan datang untuk kedua kali. Tentu kita akan lebih jelas. Kita tahu bagaimana cara kedatangan Kristus kembali akan ditambahkan oleh panelis berikutnya, Saudara Edgar Sitohang. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan atau pendahuluan
dari Evangelis Simon Kikau terkait kedatangan Kristus yang kedua kali. Menarik, saudaraku, kenapa saya katakan menarik? Sebab memang kedatangan Kristus kedua kali merupakan kerinduan setiap orang Kristen. Dan itu merupakan suatu pekabaran yang terus-menerus diulang dari zaman ke zaman. Sehingga tadi dimulai dengan seorang bocah yang mengatakan dia rindu untuk bertemu dengan sahabatnya Yesus. Dan semoga kita juga semua rindu untuk bertemu dengan Yesus. Dikatakan tadi bukan hanya orang yang hidup yang bersukacita ketika kedatangan Kristus yang kedua kali, namun juga orang yang mati yang dibangkitkan. Baik, sebelum kita berlanjut kepada Bapak Sitohang, sehingga menyapa dulu kepada para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, sehingga menyapa ada Bapak Mauris, ada juga Ibu M. Syahaan, ada Ibu Rohani Raja Guguk, ada juga Bapak Romel Sedalahi. Baik, dan kami ingatkan kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, untuk mari kita bersama-sama kita bagikan tayangan ini atau kita share, agar makin banyak lagi orang-orang atau sahabat-sahabat kita yang terdekat yang dapat menyaksikan pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan juga bila mana pemirsa memiliki pertanyaan, boleh untuk menuliskannya di kolom komen dari Facebook GMHK Jatiwangi JLC. Selanjutnya, kita akan beralih kepada narasumber berikutnya, yaitu Bapak Edgar Sitohang, yang akan membahas mengenai cara kedatangan Kristus kembali. Kepada Bapak Sitohang, kami persilakan. Selamat malam para pemirsa yang kami kasihi dan yang diberkati Tuhan, yang tentu masih setia mengikuti acara uraian dasar 28 doktrin dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita malam ini setelah panelis pertama kita, Bapak Simon Kikau, yang sudah mengawali pembahasan yang baik sekali tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan selanjutnya pembahasan materi kita adalah bagaimana cara kedatangan Kristus kembali tersebut dan apa yang terjadi ketika datangnya Yesus yang kedua kali ini. Saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan judul materi pembahasan kita malam ini, maka akan ada timbul satu pertanyaan dalam pikiran kita adalah, mengapa kita harus membahas atau memperbincangkan soal cara kedatangan Yesus kembali ini? Apakah ada yang salah dengan cara kedatangannya kembali ini, sehingga kita perlu membahasnya dan memperbincangkannya secara detail dan alkitabiah? Para pemirsa yang budiman, inilah yang menjadi bagian dari pembahasan kita malam ini. Oleh karena itu, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita ke pembahasan cara kedatangan Yesus kembali ini. Mengapa kita harus fokus hati dan pikiran kita ini? Agar kita bisa mendapatkan satu informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara alkitabiah tentang cara kedatangan Yesus kembali ini. Karena kita tahu, saudaraku, ada satu alasan yang baik bagi kita adalah karena banyaknya penafsiran, pemahaman, bahkan pendapat orang lain yang keliru soal cara kedatangan Yesus kembali ini. Dan hal ini sering kita lihat di berbagai media-media yang ada di dunia ini. Bahkan baik itu media cetak, media siar, bahkan media sosial yang ada di lingkungan sosial kita pada saat sekarang ini. Bahkan ini juga sering menjadi perbincangan umum di kalangan umat-umat Tuhan, di jemaat, ataupun di kumpulan-kumpulan kerohanian lainnya. Oleh karena itulah, saudaraku, pemahaman dan pengertian yang keliru yang terjadi pada saat ini menunjukkan bahwa itulah sudah tanda akhir zaman yang sudah dekat, saudaraku. Mengapa? Karena kita melihat bahwa setan beserta dengan bala tentara dan malaikatnya terus berusaha menyesatkan umat percaya dan mengaburkan pemahaman dan pengertian akan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, serta cara kedatangannya kembali ini. Kita tahu bagaimana setan mengirimkan para mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu dengan membuat mujizat-mujizat, saudaraku, dan tanda-tanda dahsyat yang menyerupai mujizat-mujizat ataupun tanda yang pernah dilakukan Yesus ketika ada di dunia ini. Bahkan ketika Yesus datang pun kedua kali ini pun akan dibuat setan menyerupai seperti apa yang Yesus akan datang ke dunia kedua kali ini. Oleh karena itulah, saudaraku, mari kita melihat perkataan firman dikatakan, di mana dalam Matius 24 ayat 24 dikatakan, ketika Yesus mengingatkan murid-muridnya, termasuk juga mengingatkan kita semua yang ada pada saat sekarang ini, untuk bekerja keras di dunia ini, bekerja keras menguatkan iman percaya kita ini untuk melawan atau tipu daya setan
dan kita perlu waspada untuk melihat cara-cara setan untuk mengaburkan tentang cara-cara kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Matius 24 ayat 24 mengatakan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya dikatakan mungkin mereka menyesatkan umat pilihan juga. Para pemirsa yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, malam ini tentu kita sangat terberkati dengan kehadiran kita dalam pembahasan Quran 28 doktrin terkhusus ini adalah dalam pembahasan kedatangan Yesus kedua kali ini, dan cara-cara kedatangannya kembali, serta tanda kedatangannya. Mengapa kita terberkati? Saudara-saudaraku, melalui pelajaran kita pada malam hari ini, kita diingatkan supaya apa? Sekali lagi kita supaya waspada akan rencana penyesatan tersebut. Bagaimana kedatangan tersebut, bagaimana tanda-tanda yang ada pada saat kedatangan Yesus kedua kali tersebut, inilah yang kita dapatkan ketika kita hadir dalam pembahasan 28 doktrin ini. Kita akan mendapatkan bagaimana cara kedatangannya yang kembali ke dunia ini. Saudaraku, dikatakan dalam Wahyu 1 ayat 7 bahwa semua mata akan memandang Yesus itu. Artinya ada visible coming. Ya, Wahyu 1 ayat 7 dikatakan, lihat, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, dan juga orang yang menikam dia dan semua bangsa di bumi ini akan meratapi dia. Ya, amin, dikatakan. Jadi ada satu setan katakan bahwa Yesus itu akan datang diam-diam. Katakan. Tapi di sini dikatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali ini adalah kedatangan yang akan dipandang oleh semua mata. Jadi artinya adalah bahwa kedatangan Yesus kedua kali ini tidak sembunyi-sembunyi, saudaraku. Bukan untuk suatu kelompok, bukan untuk suatu suku atau bangsa tertentu kedatangannya ini, tapi untuk seluruh dunia. Jadi pada waktu datang Yesus kedua kali ini, ketika saudara lagi ada posisinya di Sumatera, di Kalimantan, dimanapun saudara di belahan dunia ini, kita akan melihat, saudaraku, mata kita akan apa? Akan terpandang melihat kedatangan Yesus yang kedua kali tersebut, saudaraku. Jadi inilah menunjukkan bahwa hal-hal penyesatan yang dikatakan oleh setan itu, bahwa kedatangan itu akan diam-diam, bahwa tidak ada mata yang akan melihat, tapi di dalam ayat ini menerangkan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali ini adalah orang akan memandang secara kesemuanya. Jadi jika ada orang yang mengatakan, ada Yesus di sana, ada Yesus di dalam bilik, ada Yesus di pulau ini sedang menunjukkan mata, saudaraku, jangan datang dan jangan percaya. Karena dikatakan dalam Matius 24 dan ayat 23 dan 26, pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana, atau Mesias ada di sini, janganlah kamu percaya. Dan apabila juga ada orang berkata kepadamu, lihat, dia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ada di balik dalam bilik, janganlah kamu percaya, saudaraku. Nah, inilah yang jelas, perikop ini jelas mengingatkan, supaya kita bisa membedakan mana mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda dahsyat atau peristiwa-peristiwa besar dari zaman yang murni dan yang palsu. Jadi kedatangannya kedua kali ini ada caranya adalah bahwa semua mata akan memandang. Lalu yang kedua adalah cara kedatangannya adalah kilat memancar di langit. Ya, Matius 24 ayat 27 dikatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia tersebut. Artinya bahwa kedatangan Yesus ini akan terlihat dengan jelas dan terang benderang oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Ketika ada kilat yang memancar cahaya dari bumi arah timur dan melontarkannya ke arah barat, sehingga semua mata dapat melihat kedatangan Yesus yang kedua kali tersebut, saudaraku. Lalu yang ketiga dikatakan adalah ada sangkakala Allah akan berbunyi dan ada orang mati dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu, saudaraku. Ini dikatakan dalam firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ada yang menarik di sini adalah bahwa kita diangkat bersama-sama, saudaraku. Artinya, ketika Yesus datang ke dunia ini kembali, dia tidak memijak tanah, saudaraku. Dia ada di awan-awan. Lalu dengan kuasa Tuhan, bahwa kita ini diangkat menyongsong
Allah tersebut di awan-awan. Kita bisa bayangkan saudara bagaimana kejadian yang ataupun peristiwa yang dahsyat yang luar biasa ini yang menjadi kerinduan saudara dan saya para pemirsa dimanapun berada ketika kita boleh mengambil bagian dalam menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali di awan-awan. Lalu yang berikutnya adalah kedatangan Yesus. Cara kedatangan Yesus yang kedua kali adalah umat Tuhan dikatakan dikenakan jubah kebakaan. Ini diambil dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54. Dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Lalu apa cara berikutnya adalah, orang jahat yang masih hidup akan dibinasakan. Ini cara kedatangan keduanya dan akibatnya dari ini. Orang jahat yang masih hidup akan dibinasakan. Wahyu 6 ayat 14 sampai 17. Dikatakan, maka menyusutlah langit bagikan gulungan kitab yang digulungkan, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka bersembunyi dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata pada gunung-gunung dan pada batu-batu karang ini, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan. Saudaraku, lalu cara yang berikutnya adalah, yaitu kejahatan akan dibersihkan dari muka bumi ini. Matius 13 ayat 37-43. Lalu dikatakan bahwa orang-orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah air zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian jugalah pada air zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudaraku, lalu yang berikutnya adalah, orang benar akan menyambut gembira kedatangan Yesus kembali tersebut, saudaraku. Dan ini firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 25:9, pada waktu orang yang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakan. Saudaraku, para pemirsa dimanapun berada, memang pada saat Tuhan Yesus datang, ada kebinasaan. Tapi bagi mereka yang benar, yaitu umat-umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mendapat pengaruh atas kebinasaan tersebut. Justru inilah sukacita dan hari yang ditunggu-tunggu umat percaya, karena bertemu dengan Tuhan Yesus yang sering kita sampaikan lewat doa dan pengharapan umat percaya. Lalu saudaraku, cara yang berikutnya kedatangan Yesus kedua kali adalah, Yesus datang bersama seluruh malaikat-malaikatnya. Matius 25:31 mengatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Kalau saya boleh katakan, disinilah surga tersebut sepi. Kenapa, saudaraku? Karena kita lihat bahwa seluruh malaikat tidak mau ketinggalan, dan mereka mau ikut bersama-sama Tuhan Yesus menjemput umat-umatnya di planet bumi ini. Karena untuk itulah Yesus mati, saudaraku, dan bangkit kembali, dan datang menjemput umat tebusan tersebut. Luar biasa, saudaraku, peristiwa ini. Malaikat-malaikat bersama-sama bergembira. Mereka mau ikut bersama Yesus yang datang dalam kemuliaannya untuk melihat peristiwa yang besar ini yang boleh dilihat oleh seluruh dunia. Matius 6 ayat 27 dikatakan, sebab anak manusia akan datang
dan pelayan Bapaknya diri oleh malaikat-malaikatnya, pada waktu itulah ia akan membalas setiap menurut perbuatannya. Jadi malaikat-malaikat, ya saudaraku, ikut bersukacita bergembira untuk menyambut peristiwa besar ini, di mana umat tebusannya itu akan datang menyongsong Yesus yang dibawakan dalam doa dan pengharapan seluruh dari umat-umat tebusan. Lalu saudaraku yang terakhir adalah cara kedatangan Yesus yang kedua kali ini adalah dia datang sebagai raja atas segala raja. Wahyu 19 ayat 11 dan 16 mengatakan, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menunggangnya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah celup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang penuh yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan atas segala tuan. Para pemirsa yang kami kasihi, ketika Yesus datang yang pertama, kita mengetahui bahwa dia lahir di kandang domba. Lahir secara sederhana, bahkan tidak ada seorang pun yang mengenal dia. Tapi waktu Yesus datang kedua kalinya, dia datang ke dalam kemuliaan yang besar, dan semua orang memandang dan mengenal dia, dan menyatakan Raja atas segala raja dan Tuan atas segala tuan. Dia, saudaraku, Yesus layak untuk mendapatkan itu, karena untuk itulah dia telah mati untuk menebus dosa semua umat tebusannya, sesuai janjinya kepada kita. Inilah juga menjadi satu bukti bahwa janji Tuhan itu pasti dan tidak berubah. Para pemirsa yang budiman, inilah satu peristiwa yang penting yang tentunya sudah kita nantikan, dan juga peristiwa penggenapan firman yang kita rindu-rindukan. Oleh karena itulah saudaraku, mari kita persiapkan diri kita agar kita menjadi bagian orang yang menyongsong Tuhan di awan-awan pada saat Yesus datang kembali. Saudaraku, inilah cara kedatangan Yesus yang kedua kali. Cara datang Yesus datang kembali ke dunia ini. Inilah cara-cara yang bisa disampaikan oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk pembahasan secara kedatangan Tuhan kembali, dan selanjutnya kita akan mendengarkan pembahasan mengenai tanda-tanda kedatangan Yesus Kristus oleh panelis yang ketiga kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, saya kembalikan kepada host kita. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya dari Bapak Edgar Sitohang yang merupakan lanjutan pembahasan dari sebelum Bapak Simon Kikau. Dan jelas tadi saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang ada ataupun yang tercantum mengenai bagaimana kedatangan Kristus yang kedua kali. Jika saya garis bawah yang pertama tadi dikatakan, jangan percaya jika ada yang bilang Yesus hadir di gunung, Yesus hadir di laut, Yesus datang di padang gurun. Sebab Yesus itu merupakan juru selamat secara universal, bukanlah hanya lokal. Ya. Dan pada saat ini, terus pada zaman akhir ini, banyak sekali pemberitaan-pemberitaan ataupun kabaran-kabaran mengenai bahwa Kristus hadir di sana dan Kristus hadir di sini. Dan jelas pada malam hari kita sudah mendengarkan, Kristus ketika datang kedua kali, setiap mata akan memandangnya. Artinya, tidak ada yang tersembunyi di sana. Sehingga tidak ada lagi yang bisa menyangkal bahwa Kristus merupakan juru selamat. Dan juga tadi yang menarik yang saya dengarkan atau saya perhatikan ialah bahwa dikatakan Kristus datang di awan-awan. Berbeda dengan kedatangan Kristus yang pertama kali ketika dia harus menjelma sebagai seorang manusia. Namun kedatangannya yang kedua kali dikatakan tadi dan juga sebagai raja segala raja. Dan yang menarik, upah kita umat yang percaya ialah kita akan diberikan jubah kebanggaan, sedangkan orang jahat akan dibinasakan. Baik, semakin menarik pelajaran kita pada malam hari ini, dan kembali saya ingin menyapa para pemirsa yang hadir malam hari ini menyaksikan tayangan kita. Ada Ibu Lolita Hotapea, ada juga Saudara Fani Raja Guguk, ada Ibu Yuliana Indrahat, ada juga Bapak Jeffrey Edson Zakaria Sinaga. Dan kami kembali mengingatkan kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, bila mana terdapat pertanyaan, boleh
menuliskannya di kolom komen Facebook GMHK Jatiwangi JLC. Dan juga jangan lupa untuk kita boleh bagikan tayangan ini kepada orang-orang terdekat kita. Baik, kita sampai kepada panelis kita yang terakhir atau yang ketiga, yaitu pendeta muda Surya Syanipar yang akan kembali melanjutkan pembahasan atau materi kita malam hari ini, di mana beliau akan membahas mengenai tanda-tanda dekatnya kedatangan Kristus. Kepada pendeta muda Surya Syanipar kami persilakan. Iya, baik. Terima kasih kepada kedua panelis, Bapak Simon Kikau dan juga Bapak Edgar Sitohang, juga kepada host kami, Saudara Kris. Baik, saudaraku, saya akan sambung kembali tentang pelajaran kita tentang kedatangan Yesus kedua kali. Ini merupakan satu pelajaran yang menarik, dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat-umat Tuhan, oleh seluruh umat-umat yang mengaku sebagai umat-umat Kristen, umat-umat Kristen, pengikut Yesus. Kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Lalu, sudah sering sekali kalau kita melihat pekabaran-pekabaran tentang kedatangan Yesus diberitakan. Bisa jadi ketika orang-orang tua kami, mereka masih kecil, masih muda, sudah diberitakan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan sudah tahu tanda-tandanya, sudah melihat, bahkan sudah mengalami mungkin ya, sudah mengalami. Tapi sampai sekarang pun tanda-tanda itu masih terjadi. Apakah kita harus percaya kepada tanda-tandanya, atau kita harus menunggu tanda yang lain? Ya, pelajaran kita luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, saya akan bagikan tanda-tanda dekatnya kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudaraku, kitab suci itu tidak hanya menyatakan cara, ya, tidak hanya menyatakan cara kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi Alkitab juga menyatakan tujuannya, ya. Tidak hanya caranya saja, tapi kita harus paham apa sebenarnya tujuan Yesus datang kedua kali. Apa yang menjadi pengharapan kita, apa yang menjadi bukti bahwa kehadiran Yesus yang pertama itu membawa keselamatan kepada kehidupan kita. Menjadi pengganti kehidupan kita yang harusnya mati karena dosa. Dan itulah yang menjadi apa? Menjadi tujuan Yesus datang untuk yang kedua kali. Saudaraku, tanda-tanda pertama yang diumumkan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali telah terjadi selama 1.700 tahun yang lalu. Ya, 1.700 tahun yang lalu. Dan semua yang disampaikan dalam Matius 24 maupun dalam kitab Daniel maupun dalam kitab Wahyu, itu semua hampir sebagian besar sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Dan pertanyaannya, kalau semua tanda-tanda itu sudah terjadi, kita berada pada detik-detik keberapa sebelum kedatangan Yesus? Saudaraku, tanda-tanda di alam menceritakan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tanda-tandanya sudah sangat banyak sekali terjadi. Dikatakan dalam Lukas 21 ayat 25, dikatakan Kristus meramalkan ketika Yesus datang di dunia ini. Dia meramalkan adanya tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan memang terbukti. Sejarah alam astronomi dunia kita ini menceritakan bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi pada waktu masa lampau. Yang pertama, bumi menjadi saksi. Saudaraku, satu gempa bumi yang sangat luar biasa, yang seperti dinubuatkan dalam Matius 24 itu, tentang tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu apa? Menjelang kedatangan itu ada gempa bumi yang sangat dahsyat. Tahun 1755, sebuah gempa bumi yang hebat terjadi di kota Lisbon, atau di kota Lisboa, yaitu di negara Portugal. Ya, kalau sekarang kita lihat Portugal, mungkin kita akan ingat nama Cristiano Ronaldo, maupun nama-nama pemain bintang yang lain, pemain bola bintang lain, atau ada tempat-tempat wisata di sana. Tapi tahukah saudara, ternyata Portugal pernah mengalami gempa bumi yang sangat luar biasa dahsyat, yang merenggut hampir 90.000, bahkan sampai 100.000 masyarakat yang tinggal di sana. Menurut sejarah, dikatakan Portugal ini hanya terdiri dari 200.000 masyarakat saja. Tapi karena gempa bumi yang terjadi pada waktu itu, setengah populasi dari masyarakat atau bangsa Portugal hancur dan binasa. Ya, karena dahsyatnya gempa bumi ini. Dan inilah yang dicatatkan sebagai apa? Sebagai tanda yang terbesar yang terjadi oleh nubuatan Alkitab tentang gempa bumi menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Lalu pertanyaannya,
Apakah gempa bumi yang ada pada saat ini, yang terjadi pada waktu-waktu yang sekarang ini, adalah hal-hal yang termasuk bagian dari kedatangan Yesus yang kedua kali? Saudaraku, itu merupakan termasuk bagian dari kedatangan Yesus kedua kali. Tapi nubuatan yang sudah ditetapkan dalam Alkitab sudah terjadi. Artinya yang terjadi sekarang ini merupakan rentetan atau bagian-bagian kecil yang menandakan kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Kalau nubuatan peristiwanya sudah terjadi, yang paling besar yang sudah terjadi, artinya yang sekarang ini apa? Rentetan-rentetan kecil. Saudaraku, dikatakan kehancuran di kota Portugal itu menghancurkan hanya dalam beberapa menit saja. Kita bayangkan tahun 2004, jam 8 pagi, tanggal 26 Desember, ya, tanggal 24 Desember, itu sebelum Natal. Ya, sebelum Natal. Bayangkan gempa bumi di Aceh, ya, gempa bumi di Aceh hanya sekitar 8 skala Richter saja, ya, skala antara tanggal 24 atau 26 itu setelah Natal atau sebelum Natal. Gempa bumi di Aceh itu bukan hanya gempa bumi biasa, itu sampai kepada Jawa pun masih terasa. Kenapa? Karena jiwa yang direnggut di sana hampir 200.000 orang. Bayangkan ketika gempa bumi yang terjadi di Portugal itu menjadi saksi tentang bukti kedatangan Yesus kedua kali sudah dekat. Ya, peristiwa apa yang kemudian terjadi? Kalau ada suatu bencana alam terjadi, otomatis akan akan rentet kepada bencana-bencana yang lain. Akan terjadi lagi apa? Bencana kelaparan, sakit penyakit dan lain-lain. Yang ujung-ujungnya akan banyak apa? Akan banyak kematian. Yang kedua, tanda-tanda yang disebutkan dalam Alkitab yaitu matahari dan bulan. Saudaraku, pada tahun 1755, tidak lama dari gempa bumi itu, 25 tahun kemudian, menjelang akhir detik-detik kuasa kepausan, ya, menjelang akhir detik-detik 1260 tahun masa kepausan yang dinubuatkan oleh Daniel, ya, bulan menjadi merah seperti darah. Ya, alam semesta ini, dunia ini sangat gelap. Terjadi tidak disangka-sangka. Kenapa? Matahari tiba-tiba gelap belum pada waktunya. Dan bahkan gelapnya ini sampai orang tidak tahu waktu. Bahkan dikatakan matahari sangat gelap sehingga orang harus menabrak. Bahkan sampai terjadi apa? Banyak sekali kecelakaan karena mereka tidak bisa melihat. Bayangkan kita sekarang masih dibantu dengan pencahayaan lampu. Kalau tidak ada pencahayaan dari matahari, kita bisa pakai HP untuk apa? Untuk senter. Tapi tahun 1755, bayangkan kegelapan itu melanda dunia ini, sehingga orang membaca sesuatu pun tidak bisa. Melihat saudaranya pun, melihat sesamanya pun tidak bisa. Dan akhir dari masa kegelapan itu, yang sangat mengerikan itu, bayangkan dari siang, jam 12 siang sampai jam 12 malam itu matahari tidak muncul. 12 jam lamanya matahari tidak muncul. Dan ketika matahari, tengah malam itu, bulan datang, tapi bukan bulan purnama yang indah yang kelihatan, tapi bulan itu merah seperti darah. Itu satu hal peristiwa yang sangat mengerikan. Dan ternyata nubuatan Alkitab sudah menyatakannya terlebih dahulu. Ya, sudah menyatakannya terlebih dahulu. Ada lagi peristiwa-peristiwa yang lain. Bintang-bintang menjadi saksi. Tanggal 13 November 1833. Tidak lama dari peristiwa gempa bumi Lisbon. Bayangkan, hampir 60.000 meteor per jam. Itu bintang-bintang gugur dari langit. Dan ternyata bukti-bukti itu terjadi. Kalau kita melihat satu bintang saja di langit ini seperti bergerak, atau ada meteor yang bergerak, atau ada asteroid, komet yang melewat dari bumi, semua teropong bintang akan menyorotinya. Bayangkan, nubuatan Alkitab menyatakan detik-detik kedatangan Yesus kedua kali akan ada bintang-bintang yang jatuh dan dibuktikan secara nyata dalam alam semesta. 60.000 meteor per jam jatuh dari langit. Entah kemana jatuhnya, tapi dikatakan jatuh dari langit. Dan itu tampak hampir dari Amerika Utara sampai ke Amerika Selatan. Bahkan sampai ke bagian Samudra Pasifik. Bagian Samudra Pasifik ini adalah bagian negara kita. New Zealand, Asia. Itu sampai kelihatan. Bayangkan betapa mengerikannya peristiwa kedatangan Yesus kedua kali. Ya, tidak hanya terjadi dalam alam semesta. Tanda-tanda kedatangan Yesus bisa kita lihat. Kalau mungkin kita tidak lagi melihat tanda-tanda di alam mengenai nubuatan peristiwa yang terjadi ini, kita bisa melihat melalui tanda-tanda di dunia agama.
Dikatakan suatu kebangkitan besar di bidang agama. Saudaraku, pada waktu masa kegelapan ketika Paus berkuasa selama 1260 tahun, itu adalah masa kegelapan bagi umat-umat Kristen. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran yang bisa ditemukan. Karena banyak orang yang berupaya mencari firman Tuhan, tapi firman Tuhan ditutup, disembunyikan dari permukaan ini, dari permukaan dunia ini. Sehingga banyak orang-orang yang kehilangan arah. Banyak orang yang murtad, tidak tahu jalan menuju kepada keselamatan. Sehingga mata mereka hanya berfokus kepada siapa? Kepada kuasa kegelapan itu yang menguasai dunia ini. Tapi ketika detik-detik akhir dari masa kekuasaan tanduk kecil ini, ada satu reformasi yang luar biasa. Dikatakan Alkitab ketika Paus ditahan tahun 1798, dikatakan Alkitab mulai dibuka kembali, ya. Alkitab mulai dibuka. Peradaban tentang kebenaran Alkitab sudah mulai muncul lagi ke permukaan. Dan tahun 1900-an, Alkitab sudah diterjemahkan ke 537 bahasa. Ya, itu tahun 1900. Hanya berserang 80 tahun, Alkitab sudah ditranslate ke dalam 1811 bahasa seluruh dunia. Artinya apa? Nubuatan tentang bahwa Injil itu akan dikabarkan ke seluruh dunia sudah terwakili melalui melalui pergerakan reformasi kebenaran Alkitab. Dan sangat hati-hati kita harus berpikir, kita pada saat ini berada di detik keberapa sebelum kedatangan Yesus. Apakah kehidupan kita sudah siap? Ya, kalau orang-orang yang pada zaman Alkitab tidak muncul dalam permukaan dunia ini, mereka bagaimana membayangkan kehidupan mereka menjelang kedatangan Yesus? Mereka sangat siap sedia, bahkan mereka rela mati. Ya, mereka rela mati untuk apa? Untuk kebenaran. Tapi sekarang ini, apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita? Kondisi apa yang harus kita hidupkan dalam kehidupan kita menjelang detik-detik kedatangan Yesus kedua kali? Ada lagi tanda-tanda yang lain. Saudaraku, sekarang ini sudah ada 600 unit rumah sakit Advent di seluruh dunia. Itu termasuk bagian dari penyebaran Injil. Ada 27 pabrik makanan sehat di seluruh dunia yang milik organisasi Advent. Ada 19 kapal medis kita. Ada 86 perguruan tinggi dan universitas Advent di seluruh dunia. Ada 834 sekolah menengah di seluruh dunia. Ada 4.166 sekolah dasar di seluruh dunia. Ya, ada 125 sekolah Alkitab, ada 33 lembaga pengajaran bahasa, ya. Ada 51 rumah percetakan, termasuk salah satu di Indonesia, yaitu IPH, Indonesia Publishing House. Itu punya Advent, dan itu merupakan salah satu dari 51 percetakan dunia milik Advent yang termasuk bagian dari penyebaran Injil. Kalau semuanya sudah digenapi, kalau semua tentang nubuatan-nubuatan peristiwa itu sudah digenapi, apa yang kita harus lakukan sekarang ini? Bagaimana kehidupan kita sekarang ini? Kalau ibarat kata, saya berandai-andai, kalau Yesus datang jam 6 sore, dan semua nubuatan ini sudah diselesaikan, kita pada detik-detik jam 6 sore ini bisa jadi kita hidup pada saat ini adalah jam 17.58. Kalau kehidupan kita tidak siap, bagaimana Yesus bisa menyambut kita? Ya, bagaimana bisa Yesus menyambut kita? Dan ada satu peristiwa yang harus diingat, bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat, yaitu bangkitnya kembali kepausan. Meskipun tanduk kecil itu sudah terluka pada waktu dia ditawan tahun 1798, dia dipenjarakan oleh Prancis pada waktu itu, pimpinan Prancis. Kemudian apa? Ternyata dia dipenjara, kekuasaannya hilang. Tapi ternyata pada akhir-akhir dunia ini dikatakan nubuatan menyatakan bahwa kepausan itu Kepausan itu akan bangkit kembali. Kitab Daniel mengatakan tumbuh lagi, ya, sembuh dari lukanya dan tumbuh lagi. Bahkan lebih lebih besar mulutnya daripada daripada tanduk itu, lebih besar mulutnya. Kenapa? Karena dia akan berkuasa kepada siapa? Kepada seluruh dunia. Dia akan mengatur. Bayangkan dalam pelajaran ini katakan nubuatan kita mengatakan bukan hanya sistem pemerintahan yang dikuasai, bahkan cara beribadah saudara pun akan diatur oleh kepausan. Kalau sekarang ini kita umat-umat Tuhan yang berhari Sabat masih bisa berhari Sabat dengan baik, rayakan hari Sabat dengan cara yang benar. Kalau kita masih bisa memuji Tuhan dengan bebas pada saat ini,
Rayakan kebebasan itu dengan benar. Beribadah dengan sungguh-sungguh, ya. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita masuk dalam apa? Dalam kemunduran moral dan agama kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang apa? Yang orang-orang dikatakan orang-orang suka membual, orang-orang yang suka menyombongkan diri. Ini adalah kemunduran agama. Kita dikatakan orang-orang beribadah, kita dikatakan orang-orang yang beragama, tapi kita sering menyombongkan diri. Kita menjadi orang-orang yang tukang fitnah, kita tukang berontak, ya. Dikasih tahu sesuatu tentang kebenaran, memberontak, ya. Kita memberontak terhadap siapa? Terhadap orang tua. Kita tidak tahu, kita menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kita menjadi orang-orang yang tidak mempedulikan agama. Bayangkan, cara ibadah kita pada saat ini berbeda dengan 2 tahun lalu. Kalau dulu kita datang ke gereja dengan menggunakan pakaian yang sopan, kalau sekarang ke gereja, apakah kita masih peduli agama? Ya. Apakah kita masih peduli cara ibadah kita yang benar? Atau kita mengatakan kita menjadi orang-orang yang memberontak, nggak apa-apa. Mati kamera, pakai celana pendek, atau apapun alasannya. Nggak usah lagi baca Alkitab. Dengerin aja TV. Mata kita fokus kepada apa? Kepada layar televisi. Mata kita fokus kepada layar virtual. Bukan lagi fokus kepada Tuhan. Kita hadir di ibadah hanya untuk apa? Hanya untuk ritual-ritual semata. Bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan inilah nubuatan-nubuatan Alkitab yang mengatakan tentang kemunduran agama. Hati-hati saudaraku. Jangan sampai kita menjadi salah satu orang-orang pendurhaka tersebut. Ya, dikatakan lagi tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Ya, bagaimana hati kita terhadap saudara-saudara kita yang melihat ada pertengkaran dalam jemaat, melihat ada pertengkaran di dalam keluarga, dalam sosial, orang-orang yang tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekkan orang, tidak dapat mengarang diri, tidak dapat mengekang diri. Orang yang garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat. Banyak sekali ya, banyak sekali berlagak tahu, tidak berpikir panjang, lebih menuruti hawa nafsu. Dan itu semua dinyatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Perlu kita mempelajari kehidupan kita, apakah kita masih siap sedia menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Ada satu dalam bahasa Inggris dikatakan, are you ready for Jesus to come? Ya, are you faithful in all that you do? Ya, apakah kita masih tetap siap menjelang kedatangan Yesus kedua kali? Saudaraku, dikatakan dalam pelajaran kita pada malam hari ini. Ada contoh-contoh dalam Alkitab yang diangkat adalah 10 anak darah. Tahukah kenapa dikatakan 10 anak darah? Anak darah disimboliskan sebagai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mengaku beriman. Ya, orang-orang yang mengaku beriman. Mereka sama-sama pergi ke gereja. Mereka sama-sama memiliki firman, yaitu apa? Yaitu pelita. Mereka sama-sama memiliki minyak, yaitu Roh Kudus. Seperti yang diucapkan dalam Matius 25 itu. Tapi pada masa-masa kegelapan dunia ini, pada masa-masa detik-detik kedatangan mempelai pria itu, mempelai pengantin itu, apakah ditemukan 10 orang ini sedia? Ternyata enggak. Hanya 5 orang yang mempersiapkan imannya dan Roh Kudus di dalam hatinya, walaupun kondisi dunia ini sangat gelap. Bayangkan, mereka menunggu dalam kegelapan pada waktu itu. Mereka hanya bawa pelita dan sedikit minyak. Ya, apakah kita termasuk dalam golongan 5 anak darah yang pintar, yang tetap mempertahankan, menjaga Roh Kudus itu tetap menyala dalam hati kita? Jangan sampai kondisi dunia ini membuat kita apa? Sama seperti 3 orang sahabat Daniel. Udahlah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, duduklah kalian, sembahlah patung ini, tapi hati kalian tetap sama Tuhan. Nggak apa-apa, biar kita pura-pura aja nyembah patung, tapi hati kita sama Tuhan. Apakah kita demikian? Setengah hati di sana, setengah hati di sini. Ya, itulah termasuk dari apa? Orang-orang yang dinubuatkan akan menjadi apa? Yang menjadi orang-orang yang tidak diangkat ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, tidak hanya dari kemunduran agama, ada juga bertambahnya orang jahat, revolusi seksual. Bayangkan saudaraku pada saat ini. Amerika dan negara-negara Eropa sudah membuat undang-undang kebebasan menikah sesama jenis. Ya, bayangkan betapa menjijikkan kalau kita melihat mereka menikah dan ya banyak, mohon maaf kata, mereka berciuman sesama jenis, pria dengan pria, wanita dengan pria. Lalu mereka mengadopsi anak seolah-olah mereka menjadi apa? Menjadi lembaga yang Tuhan berkati, berketurunan. Tapi mereka mengadopsi anak dengan cara yang salah. Bayangkan betapa Tuhan sangat murka dengan hal-hal ini. Dan itu apa? Dan itu termasuk dalam nubuatan Tuhan, bahwa semuanya ini adalah tanda menjelang kedatanganku yang kedua kali. Ya. Selanjutnya,
akan ada apa? Akan ada peperangan besar. Kalau kita lihat dalam sejarah dunia ini, ada perang, banyak sekali perang-perang terjadi. Perang Teluk, perang dingin, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Tapi dikatakan masih ada setelah perang dunia kedua 140 konflik. Ketika buku ini ditulis, masih ada 140 konflik perang dunia yang menyebabkan 10 juta kematian. Kalau perang dunia 1, perang dunia 2 menyebabkan beberapa puluh juta kematian, tapi ternyata masih ada yang membinasakan perang-perang yang ada pada saat ini. Kalau kita melihat perang pada saat ini, apa dalam pikiran kita? Apakah kita malah membuat konspirasi atau pemikiran-pemikiran politik dalam kehidupan kita? Oh, ini salahnya perang negara ini salahnya negara ini. Oh, karena ini. Apakah fokus kita ke sana atau fokus kita kepada sang pemberi nubuatan? Ya. Mana lebih penting, nubuatannya atau si pemberi nubuatan? Kalau nubuatan sudah terjadi semua, sudah dilaksanakan semua, mata kita semestinya fokusnya kepada sang pemberi nubuatan, bahwa dia berkata benar, bahwa aku akan datang segera. Aku datang seperti disampaikan panelis sebelumnya, dikatakan dia datang secara sembunyi dan seperti pencuri. Tapi lucunya dikatakan, dia datang seperti pencuri, tapi semua mata melihat. Bagaimana cara kita menganalisa kata-kata Yesus ini? Hanya dengan iman kita bisa memandang kebenaran-kebenaran dalam Alkitab ini. Hanya dengan iman kita bisa melihat semua peristiwa dunia ini dan memahaminya dengan baik, bahwa kita hidup di detik-detik kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudaraku, bagaimana cara kita harus hidup? Saya akan bacakan sedikit pelajaran pada malam hari ini. Berulang-ulang Alkitab memberikan jaminan kepada kita bahwa Yesus akan datang segera. Akan tetapi apakah ia akan datang tahun mendatang? Atau 5 tahun lagi? 10 tahun lagi? Atau 20 tahun lagi? Dikatakan tidak seorang pun tahu dengan pasti. Bahkan Yesus sendiri, Matius 24 ayat 36, dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak. Dan anak pun tidak. Hanya siapa? Hanya Bapa sendiri. Hari-hari terakhir ketika Kristus bekerja di atas dunia, ia pernah menceritakan perumpamaan 10 anak darah untuk menggambarkan pengalaman jemaat masa akhir. 2 golongan anak darah ini mewakili 2 jenis orang yang percaya, yang mengaku menantikan kedatangan Tuhan. Mereka disebut anak darah karena mereka mengaku mempunyai iman yang sejati. Pelita mereka melambangkan firman Tuhan, sedangkan minyak mereka melambangkan Roh Kudus. Ya. Tatkala pengantin itu tiba, hanya mereka yang siap sedia yang masuk bersama-sama dia ke pesta perjamuan kawin itu. Kemudian pintu pun ditutup. Akhirnya anak darah yang bodoh pergi membeli minyak, lalu kembali dan berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Akan tetapi mempelai pria mengatakan, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudaraku, betapa kita harus berpikir dengan sangat keras. Kita sudah capek beribadah. Kita berupaya memberikan yang terbaik dalam ibadah kita. Dengan berupa persembahan, kita meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Tuhan. Tapi sangat menyedihkan ketika pada saat Yesus datang kedua kali, Yesus mengatakan, maaf, aku tidak mengenal kamu. Kamu semua pembuat kejahatan. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang digolongkan sebagai penggenap nubuatan dalam 1 Timotius itu. Kita termasuk orang-orang yang mengalami kemunduran rohani, kemunduran agama. Kita menjadi orang-orang yang apa? Pelaku-pelaku kejahatan. Dikatakan dalam Wahyu, boleh saudara Kris boleh baca? Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-10, 9 dan 10. Wahyu pasal 13 ayat 9 dan yang ke-10. Ayat 9, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Baik, saudaraku, dikatakan di sana akan ada orang-orang yang ditentukan oleh Allah sendiri untuk apa? Untuk ditawan. Akan ada yang ditetapkan menjadi orang-orang yang penggenap nubuatan. Tapi itu semua bisa berubah dengan kasih Tuhan. Asalkan kita mau kembali datang kepada Tuhan. Kita meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan, janganlah buat saya. Dengan kasih-Mu jangan buat saya menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang penggenap nubuatan itu. Jangan sampai aku termasuk orang-orang yang tidak masuk ke dalam kerajaan-Mu. Ya, saudaraku, ini merupakan panggilan. Dan kata-katanya tadi dalam Wahyu 13 ayat 9 itu, barang siapa bertelinga, hendaklah apa? Dikatakan, hendaklah engkau mendengar.
Ya, barang siapa bertelinga hendaklah engkau mendengar segala firman yang sudah dinyatakan ini. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini yang mungkin bisa kami sampaikan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Dan kiranya apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara yang bermanfaat untuk kita bahas pada malam hari ini, boleh disampaikan. Saya kembalikan kepada host. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak atas pelajaran yang sudah diberikan oleh narasumber kita yang terakhir tadi, Pendeta Muda Surya Syanipar. Sangat menarik sekali pelajaran kita pada malam hari ini mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan jelas sekali tadi suatu hal yang sudah dikatakan mengenai tanda-tanda kedatangan Kristus itu ada tadi semacam bencana, ada juga hal-hal yang mengerikan yang terjadi, bahkan gelap gulita, peperangan, konflik, segala macam. Dan yang paling menyedihkan sebenarnya tadi di akhir statementnya dikatakan, jangan sampai ketika Kristus datang, ia mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Itulah mungkin satu hal yang sangat menyedihkan sekali bagi kita orang Kristen, bila sampai hal itu terjadi kepada kita. Untuk itu jangan sampai kita sia-siakan kesempatan kita di dalam kehidupan ini. Bila kita beribadah, janganlah biarkan itu hanya sekedar formalitas atau ritual semata, namun baiklah mata kita yang selalu tertuju pada Yesus. Baik, kita sudah sampai di akhir pembahasan pada malam hari ini, dan kita akan sampai kepada membahas pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa yang sudah masuk. Sampai saat ini baru satu pertanyaan yang masuk di dalam kolom komen di Facebook yang makanya tunggu JLC. Namun sebelum kita membahas pertanyaan tersebut, apakah lagi tambahan dari para narasumber terkait pelajaran pada malam hari ini? Baik, saya rasa untuk materinya sudah cukup ya. Sudah sedikit? Oh, baik, silakan. Ya. Baik, saudaraku, betapa mengerikannya kehidupan pada zaman-zaman saat ini. Kalau kita melihat kondisi dunia pada saat ini, sangat menderita, ya, sangat menderita. Saudaraku, tadi siang saya berkesempatan untuk pergi mengunjungi salah satu mall di Bekasi ini. Kebetulan sudah buka, ya, kebetulan sudah buka. Saya penasaran, mungkin ada yang diskon, gitu ya. Biasa kita kalau ada sesuatu yang buka, kita akan cari tahu ada diskonnya atau enggak. Dan ternyata betul, saudaraku, ternyata betul. Ada diskonnya besar-besaran, bahkan sampai, wah, rasanya kayak kaget melihat yang barang kita ingin, yang selama ini belum bisa kita beli, ternyata bisa kita beli dengan harga sangat murah. Tapi, saudaraku tahu, pada saat tadi siang saya pergi ke mall tersebut, apa yang saya alami di sana? Saudaraku, ketika masuk ke pintu mall, saudara akan tertahan. Ya, tadi saya lihat banyak sekali orang-orang tertahan di depan pintu mall. Untuk apa? Ternyata untuk masuk ke dalam mall pada saat ini harus menunjukkan apa? Menunjukkan satu identitas atau syarat. Dia harus menunjukkan bahwa dia sudah divaksin. Ya, bahwa dia sudah divaksin minimal 1 kali. Dan itu harus apa? Harus dipindai. Harus di-scan. Saudaraku tahu, pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan hal-hal tersebut sudah dibuatkan. Dikatakan pada saat bangkitnya kepausan, dia akan mengubah cara kehidupan kita. Jadi ketika saya melihat kepada hal-hal tersebut yang memaksa saya untuk melakukan sesuatu, saya harus mengikuti syarat dari pemerintah. Ya. Ada, kalau kita melihat ke dalam tatanan ibadah kita sekarang ini, apa dikatakan dalam undang-undang cara beribadah sekarang yang baru ini? Gereja boleh buka, tapi dengan syarat apa? Orang-orang yang mengikuti ibadah harus sudah apa? Harus sudah divaksin. Kalau nggak divaksin, saudara mau ibadah di mana? Kalau Zoom mati, listrik mati, internet mati, satelit nggak ada, saudara mau ibadah di mana? Yang memimpin saudara ibadah siapa? Saudaraku, dikatakan, bangkitnya kembali kepausan akan mempengaruhi kehidupan Kristen secara dramatis. Ya, kebebasan beragama yang selama ini kita coba upayakan melalui undang-undang yang memisahkan agama dan gereja, ternyata apa? Direnggut dengan mudah oleh apa? Oleh kepausan tersebut. Kemudian apa? Dikatakan semuanya akan dihapuskan kebebasan itu dengan bantuan pemerintah yang tangguh. Bayangkan, kepausan akan bekerja sama dengan pemerintahan untuk menghalangi kebebasan kita beragama. Ya,
Kalau sekarang kita masih dikatakan sekedar beribadah, kita boleh berhari Sabat. Ya, ini coba kita buka pikiran kita. Kalau sekarang kita dikatakan boleh beribadah berhari Sabat, tapi dengan syarat vaksin. Lalu kalau waktu-waktu ke depan, seandainya kalau kita dikatakan nggak boleh lagi beribadah hari Sabtu, kalau kamu nggak mau divaksin, kamu ikut ibadah yang hari Minggu. Saudara pilih yang mana? Apakah saudara akan seperti bangsa-bangsa Yahudi ketika ditawan itu, ketika hendak menyembah patung, banyak orang bangsa-bangsa Yahudi yang tunduk menyembah patung dengan hatinya berpikir, nggak apa-apa lah, saya tunduk-tunduk aja sama pemerintah, yang penting saya nggak dibunuh. Hati saya tetap sama Tuhan kok, walaupun saya gereja hari lain, tapi saya tetap menyembah Tuhan yang benar kok. Apakah hati kita akan menyatakan itu? Atau kita akan berdiri teguh sama seperti 3 orang sahabat Daniel, yang menyatakan, sampai mati pun aku tidak akan menyembah patung itu. Dikatakan, saudaraku, saya akan tambahkan sedikit lagi betapa mengerikannya tentang kedatangan Yesus kedua kali. Dikatakan tidak hanya dari tekanan agama. Tidak hanya dari tekanan agama. Ketika tekanan agama sudah mulai ditekankan, itu akan berefek kepada pemaksaan ekonomi. Kalau sekarang, saudaraku, bayangkan, kalau yang tadi saya contohkan pergi ke mall harus sudah vaksin. Bayangkan kalau nanti seandainya beli beras, saudara harus pakai vaksin. Tanda syarat vaksin. Berapa banyak orang yang mati nggak makan karena nggak memiliki tanda itu. Tanda itu apa? Tanda itu yang menyatukan dunia. Selain Kristus yang berupaya menyatukan dunia, hanya satu oknum yang dinyatakan Alkitab yang berupaya menyatukan dunia, yaitu tanda-tanda kebinatangan itu, tanda-tanda kepausan itu. Kalau ada hal-hal di dalam dunia ini yang berupaya menyatukan dunia, yang menyatukan agama dan negara, dan hukum pemerintahan, yaitu hanya kepausan saja. Tidak ada yang lain, dan itu sudah dinubuatkan. Dia akan menantang yang maha tinggi, bahwa tidak hanya Kristus yang bisa menyatukan dunia ini, tidak hanya kasih Kristus yang bisa menyatukan dunia ini, tapi apa? Tapi kuasa kepausan itu akan apa? Akan menyatukan dunia ini. Dikatakan dalam Wahyu 13 ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yang nama binatang itu, atau bahkan nama bilangan namanya. Jadi saudaraku, apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Apakah kita masih terlena, masih terbuai dengan kondisi zaman ini? Yesus masih lama kok. Ada pekabaran yang mengatakan, Matius 24 itu belum terlaksana. Tapi firman Tuhan mengatakan, fakta-fakta dunia ini sudah menyatakan bahwa semuanya itu sudah apa? Sudah terjadi. Dan kita berarti, kalau itu sudah terjadi, berarti kita berada detik-detik menjelang pintu itu dibuka. Kalau itu pun belum terjadi, berarti kita sudah masuk ke dalam masa-masa nubuatan itu akan terjadi. Siap atau tidak, kita yang akan menentukan kehidupan kita. Silakan kembali kepada host. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Surya Senipa untuk tambahannya yang semakin melengkapi pengertian kita tentang pembahasan di malam hari ini. Baik, kita akan membahas pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, yaitu dari Bapak Maurice. Mungkin nanti diawali langsung kepada Bapak Simon Kikau, karena di sini langsung di-mention atau disebutkan keterangan tadi oleh Bapak Evangelis Simon Kikau. Dikatakan seperti dari Bapak Maurice Yaan. Sudah lama saya ingin menanyakan hal ini. Sesuai keterangan Pak Simon, orang-orang akan bersembunyi di celah bukit batu. Bagaimana dengan mereka yang tinggal di perkotaan, di mana tidak ada bukit batu? Apakah ini bersifat hanya kiasan, ataukah memang literal, ataupun memang betul-betul menggambarkan mengenai bukit batu? Baik, pada Bapak Simon, apakah boleh menanggapi pertanyaan ini terkait dengan pelajaran ataupun materi yang sudah disampaikan sebelumnya tadi mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Saudara host, bisa diulang lagi? Baik, pertanyaannya ialah, seperti yang tadi sudah dinyatakan ataupun yang sudah dipaparkan oleh Bapak Simon dalam materi yang sudah dibahas sebelumnya, dikatakan seperti ini. Pada saat kedatangan Yesus, orang-orang akan bersembunyi di celah bukit batu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang tinggal di perkotaan, di mana tidak ada bukit batu? Apakah makna bukit batu ini berupa kiasan, ataukah memang betul-betul menggambarkan bukit batu yang sebenarnya?
Baik, ini pertanyaannya sangat luar biasa dan memang sangat sulit ya. Bagaimana dengan perkotaan? Sementara di perkotaan tidak ada batu. Ya, ini kita berbicara bersembunyi ya. Kira-kira di Jakarta ini gedung apa yang paling tinggi? Ya, karena tadi dalam Wahyu 6 ayat 15 tuh dia bilang bukit-bukit berpindah bergoncang. Ya, artinya kalau kita di perkotaan, ya kita minta aja ke gedung yang paling tinggi di Jakarta apa itu aja. Kita minta timpakan kita. Ya kan begitu ya. Karena memang tidak ada gunung di dalam kota. Mungkin itu saudara pertanyaan saudara Morris ya. Namun saya coba buka lebih mendalam lagi pertanyaan itu ya. Ya, karena ini ada berhubungan dengan persembunyian. Saya mau coba supaya kita lebih luas lagi ya pandangan kita. Coba dibaca dulu di dalam Obadya 1 ayat 4. Bisa dibantu host, tolong dibaca. Obadya 1 ayat yang keempat. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara mau bersembunyi kemana? Ya, ini kan dia bilang, sekalipun kamu menaruh sarangmu di atas bintang-bintang, ya di bulan lah. Karena sekarang ke bulan gampang, siapa ada duit bisa ke bulan, ya. Untuk menghindari daripada kedatangan Kristus, ya, sehingga kita bisa luput dari kematian, ya bolehlah yang punya duit bersembunyi di bulan. Ya kan kira-kira begitu. Ini saya bawa lebih luas lagi ya, pandangan kita lebih luas supaya bisa lebih enak karena ini masalah persembunyian nih. Tuhan bilang kemanapun kamu sembunyi, ya saya ada di sana. Oke, kita masuk lagi satu. Mazmur 139 ayat 7 sampai 9 ya. Mazmur 139 ayat 7 sampai 9. Mazmur 139 ayat 7 sampai 9. Ayat yang ketujuh. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ayat yang ke-8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ayat yang ke-9. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Ayat yang ke-10. Perlu Pak Simon? 8 apa? 8 udah tadi? Sudah. Oke. Ya, sini ada dua. Dia di Mazmur ini ada tulis dua. Kalau kamu bersembunyi di udara, di langit, di situ aku ada. Sementara dia bilang kamu bersembunyi di laut, dunia orang mati. Ya, dia bilang ya di laut. Ya, kalau tidak salah tadi bilang begitu. Di situ pun aku ada. Jadi saudara-saudara mau kesembunyi kemanapun Tuhan ada. Ya, jadi itulah luar biasa datangnya Tuhan. Tidak ada satu orang pun dapat bersembunyi. Semua akan dilihat Tuhan. Ya, makanya mereka mengatakan kami takut melihat wajahnya. Kami bersembunyi. Ya, mencoba untuk minta supaya gunung batu timpakan mereka. Ya mungkin orang kaya akan berpikir kita bikin bunker di dalam tanah ya supaya kita lebih aman. Ya, pada waktu Kristus datang kita tidak bisa dijangkau ya karena api kan. Api yang mau dibakar ini, itu api dia bilang tidak ada satupun yang tinggal ya di bumi ini, semua hancur ya, musnah semua. Saudara-saudara, hal ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Saya sedikit mau tambahkan dari apa yang dimulai oleh saudara Chris mengenai bocah kecil itu. Saudara-saudara, kemungkinan bukan bocah kecil saja yang bertanya. Ya, saudara dan saya yang sudah usia tua begini, mungkin juga kita punya perasaan yang sama sehingga membuat kita lemah. Ya, ada orang dikatakan akhir zaman ada orang yang mengejek-ngejek ya kita yang mengatakan Tuhan akan segera datang, Tuhan akan segera datang. Mana kedatangannya? Sejak nenek moyang tidak ada datang-datang Tuhan. Nah, ini perhatikan baik-baik saudara-saudara, tadi dibilang hati-hati. Terkadang setan menggunakan saudara dan saya untuk melemahkan ya satu dengan yang lain sehingga membuat sesuatu sehingga kita meragukan akan janji Tuhan ini. Mana kedatangan Tuhan sejak dahulu sampai sekarang
ya bahkan kita sudah tua ini Tuhan tidak datang-datang. Bisa juga saya terpikir dalam pikiran saya, apa ini cuma hayalan-hayalan saja, janji-janji saja, tidak ada kenyataan ya. Bisa begitu, apalagi orang ateis, dia sama sekali tidak percaya. Saudara-saudara, ini hati-hati, diperhatikan dengan baik. Tadi dikatakan oleh panelis saudara Edgar, dia bilang ini setan mencoba menipu dengan berbagai kepalsuan-kepalsuan. Akhirnya kita terjebak ya kepada hal-hal yang meragukan akan kedatangan Tuhan. Oke, saya serahkan kembali ke host. Baik, terima kasih banyak Penyelia Simon Kiko atas tambahannya. Yang terkait pertanyaan yang sudah disampaikan dari Bapak Maurice, apakah ada tanggapan lain dari para narasumber? Baik, Bapak Edgar Sitohang. Ya, sepertinya kalau saya sih melihat bahwa pertanyaan ini adalah memang bersifat harafiah. Kenapa? Ketika kita orang berdosa, ketika kita tidak mampu melihat cahaya kemuliaan Tuhan pada waktu datang tersebut, maka disitulah kita apa? Mencoba untuk menyembunyikan diri kita, menyembunyikan kesalahan dosa kita ini supaya apa? Supaya kita bisa merasa terlindungi, ya kan? Sehingga mungkin coba kita mencari cara, tapi tadi firman Tuhan yang dikatakan tadi, dibacakan tadi sama Pak Simon, bahwa dimanapun kita berada, bahwa itu apa? Tuhan itu berada, bisa melihat keberadaan kita. Jadi ketika Yesus nanti datang kedua kali, ya kita jangan coba-coba untuk mencari cara lagi. Sudah tidak ada kesempatan untuk kita bersembunyi, untuk kita mencoba menghindar dari kedatangan ini, tidak bisa. Semua sudah mengambil bagian daripada kehidupannya masing-masing. Saya rasa itu bisa saya tambahkan untuk pertanyaan ini. Baik, terima kasih banyak Bapak Edgar Sitohang. Apakah ada lagi dari Pendeta Muda Senior? Baik. Ya, baik. Terima kasih. Penulis sudah menjelaskan beberapa substansi dari pertanyaan dari saudara kita ini. Saudaraku, kalau kita tidak bisa menghadapi sesuatu, kita akan berupaya menghindarinya. Itu sudah manusiawinya. Ya. Kalau kita tidak mampu lagi menghadapi sesuatu, misalnya ada banyak peristiwa di dunia ini, seorang bapak bunuh diri. Ya, seorang bapak bunuh diri. Karena apa? Karena dia tidak punya ekonomi yang cukup untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Dia harus mengakhiri hidupnya. Ada banyak orang tua yang harus melakukan apa? Pembunuhan anak-anaknya. Kenapa? Ya ada sama-sama minum racun, anaknya dikasih racun, mamanya minum racun, akhirnya mereka mati sama-sama. Karena apa? Karena kondisi dunia ini tidak bisa mereka hadapi. Dan kondisi-kondisi yang dinyatakan dalam kitab Wahyu tersebut, kita sama-sama baca, boleh dibaca, saya baca sekali lagi ya. Kita sama-sama buka Alkitab, saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Wahyu 6, ayat yang ke-16. Ayat 15, pertanyaannya, dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka, bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah batu karang di gunung. Tahukah saudara, kalau kita eksegesis kata per kata, huruf kata per katanya ini, dimulai dengan raja-raja di bumi. Artinya, bahkan orang-orang yang berkuasa di bumi pun tidak akan mampu menghadapi kedatangan Yesus kedua kali. Kemudian dikatakan siapa lagi orang-orang hebat di dunia ini? Ada lagi orang-orang pembesar. Bisa jadi itu adalah para jenderal-jenderal, para pimpinan militer, yang orang-orang selama ini punya powerful untuk menghancurkan satu negara, untuk menghabisi satu negara, untuk melakukan peperangan terhadap satu negara, invasi terhadap satu negara. Tapi ternyata ketika menghadapi kedatangan Yesus kedua kali, mereka tidak mampu menghadapinya sama sekali. Ya, ada lagi siapa? Orang-orang kaya, ya. Orang-orang kaya pun nggak bisa menghadapi dengan kekayaannya, ya. Ternyata nggak bisa menghadapi kedatangan Yesus kedua kali dengan kekayaannya. Itulah sebabnya dikatakan Yesus mengatakan dengan jelas, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena mereka masih memikirkan akan apa? Akan harta yang dimiliki. Ayat 16 dikatakan, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Saudaraku, ada satu yang paling penting, ya. Ada satu yang paling penting yang kita sering lupakan dalam ayat ini. Ketika kedatangan Yesus yang kedua kali merupakan satu kengerian, berarti posisi kita dalam posisi yang tidak siap menantikan kedatangan Yesus.
Posisi kita adalah orang-orang yang menghindari kedatangan Yesus. Kalau ada kata-kata kita mengatakan karena ketidaksanggupan kita menghadapi kedatangan Yesus, artinya kita termasuk golongan orang-orang yang tidak siap menyambut kedatangan Yesus. Hati-hati saudaraku, hati-hati. Apa yang kedua? Ketika kata-kata itu diucapkan, ketika mereka katakan orang-orang besar ini yang berkuasa di dunia ini mengatakan runtuhlah menimpa kami, itu bukan kalimat pertobatan. Ya, itu bukan kalimat pertobatan. Kalau seandainya mereka adalah orang-orang yang ingin bertobat, yang menerima nubuatan, yang melihat tanda-tanda itu, kemudian mereka mengatakan suatu kengerian yang luar biasa, maka di sana harus ada kata-kata, Tuhan, aku bertobat. Kalau orang-orang yang tidak mau bertobat, inilah yang mereka katakan. Mereka malah mengambil apa? Jalan pintas. Kalau saya nggak sanggup, kalau saya nggak sanggup dalam perekonomian, otomatis saya harus kerja lebih keras. Itulah orang-orang yang punya optimisme. Tapi kalau orang-orang yang tidak punya rasa pengen hidup lagi, rasa ingin hidup, atau rasa ingin maju, otomatis dia akan katakan apa? Gunung, timpal aku biar aku mati. Supaya aku nggak menanggung beban dosa-dosa ini lagi. Supaya aku nggak berhadapan dengan yang maha tinggi. Kalimat-kalimat yang diucapkan pada kata-kata ayat 15 dan 16 itu adalah kata-kata yang bukan menunjukkan pertobatan. Bukan kalimat pertobatan. Saudaraku, dikatakan dalam ayat 16 itu, mereka justru tidak mau bertobat. Walaupun mereka sudah mendapatkan amaran tentang kedatangan Yesus kedua kali. Mulai dari apa? Mulai dari zaman air bah. Mulai dari zaman Sodom dan Gomora. Mulai dari zaman Daniel dan nubuatan-nubuatannya. Mulai dari zaman Yesaya tentang kedatangan juru selamat. Lalu dinubuatkan lagi tentang dalam Matius 24. Dinubuatkan lagi dalam kitab Wahyu. Saudaraku, amaran-amaran sudah diberikan. Tapi orang-orang yang sama sekali tidak memikirkan untuk bertobat, mereka mengatakan gunung timpalah kami. Tapi ingatlah saudara-saudara, bertobatlah, bertobatlah. Kita gereja Tuhan pada saat ini adalah sama seperti Yohanes modern. Kitalah yang membuka jalan kepada kebenaran itu, kepada Yesus itu untuk apa? Menjelang kedatangan Dia yang kedua kali itu. Kitalah sang pembuka jalan. Kitalah yang mempercepat kedatangannya. Kitalah yang akan membuka atau mengajak orang untuk datang kepada siapa? Kepada Yesus. Untuk apa? Untuk supaya banyak yang diangkat bersama-sama. Ya, untuk banyak yang dibawa bersama-sama dengan siapa? Dengan Yesus. Kitalah Yohanes modern yang membuka, yang harus menyerukan, bertobatlah. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jangan sampai kita yang malah mengatakan, kita yang sudah tinggal dalam kebenaran, tapi kita malah mengatakan gunung timpalah kami. Karena apa? Karena kita nggak mau bertobat. Kita masih memikirkan senang dengan dunia ini. Kita masih memikirkan, saya ingin menikmati dunia ini. Saya ingin menikmati apa yang sudah saya capai. Pencapaian saya sampai pada saat ini. Saya ingin mencapainya, saya ingin menikmatinya. Saya ingin mencoba merasakan hasil dari buah yang saya kerja keras selama ini. Oh enggak. Tuhan katakan, semua yang kamu dapatkan pada saat ini gunakan untuk mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan Yesus, ketika Yesus datang nanti kelak akan mengatakan apa? Sabaslah hambaku yang setiawan. Engkau sudah menggunakan 2 dinar yang kutitipkan kepadamu. Engkau sudah menggunakannya lebih. Ketika Yesus datang kembali, dia katakan apa? Aku akan menggantinya 2 kali lipat, bahkan lebih. Ya, dan engkau akan tinggal bersama-sama dengan aku apa? Di sebelah kanan anak domba itu. Itu mungkin sedikit tambahannya, Chris. Baik, terima kasih banyak untuk tambahan yang semakin melengkapi dari Pendeta Muda Sudah Syanipar, dan saya melihat sini simpulkan bahwa gunung batu ini bisa, bukit batu ini bisa juga menggambarkan, kalau kita bawa sebagai suatu kiasan, ialah ekspresi yang bukan tadi sudah dikatakan bukanlah satu bentuk pertobatan ya, tapi adalah suatu bentuk seperti depresi dari orang-orang yang tidak menyembah Allah. Dan bila kita baca juga menarik sebenarnya dalam Wahyu 6 ayat 16 ini, Hosea pun pernah mencatatkan ya, di dalam Hosea 10 ayat 8 dikatakan, ketika dia sedang menegur orang-orang yang menyembah berhala di Israel, di Bukit Awen, tempat orang Israel menyembah berhala, dan Hosea pun mengabarkan bahwa pada nantinya orang-orang tersebut akan ditimpa oleh gunung-gunung batu. Bahkan Kristus ketika mau disalibkan dan ketika banyak orang yang menangis melihatnya, Kristus mengatakan seperti itu. Jangan kau menangis, sebab nantinya
ada saatnya orang-orang berdosa mengatakan, timpalah kami gunung-gunung batu. Jadi kalau di sini kita lihat bagaimana ada suatu bentuk penyesalan, namun bukanlah suatu pertobatan. Ya, di mana orang-orang berdosa tidak akan kuat untuk melihat kemuliaan Allah pada setiap manusia yang percaya kepadanya. Tapi semoga kita dapat masuk golongan orang-orang yang percaya, yang ketika Yesus datang kedua kali, kita masuk ke dalam golongan yang bersukacita dalam menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Baiklah, ada lagi tambahan sebelum kita masuk pada closing statement? Ya, saya menambahkan sedikit mengenai bagaimana ada orang berpikir bahwa kedatangan Yesus itu katanya datang diam-diam, katanya begitu ya. Memang sih itu boleh diambil mereka ketika mereka membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 2 dikatakan sampai 3. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Lalu dia 3-nya, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Nah, mungkin dikata di awal di ayat 2 tadi mengatakan apa? Bahwa datang seperti pencuri. Jadi kalau pencuri datang kan diam-diam. Tidak ada yang tahu kan? Nah, jadi konteks ini mungkin diambil bahwa mengatakan bahwa Yesus datang diam-diam. Tapi sebenarnya di ayat 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 3 ini adalah yang mungkin kita lihat 3-nya adalah apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Maksudnya adalah di sini mengenai waktu kedatangannya itu bahwa apa? Tiba-tiba datangnya. Ya, jadi bukan diam-diam. Lalu di Matius 24 ayat 43 dikatakan, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada waktu malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia apa? Berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ya, lalu di 42-nya kembali, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi masalah waktu doang ini. Jadi bukan karena diam-diam, tapi apa? Supaya kita apa? Berjaga-jaga. Ya kan, supaya siap-siap kita ketika datang Tuhan nanti. Jadi bukan dia datang dengan diam-diam. Rasanya ini bisa saya tambahkan untuk pernyataan saya. Baik, terima kasih Bapak Edgar Sitoang untuk tambahannya ya. Jadi bukan lokal datangnya, tapi waktunya yang tiba-tiba dan tidak ada yang bisa prediksi ya. Meskipun banyak sekali ramalan-ramalan yang kita lihat di hari ini, bahwa esok akan datang kapan, besok, lusa, tahun depan, tahun 2000 sekian. Baik, tadi Bapak Simon sudah angkat tangan, baik. Oke, terima kasih saudara host. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, kalau begitu saya mau menjawab saja pertanyaan dari bocah itu ya. Kita jawab aja untuk menambah wawasan kita. Ya, kenapa Tuhan tidak datang-datang? Petrus mengatakan kalau Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya itu sebagai sesuatu kelalaian. Ya, saudara-saudara, tetapi dikatakan Tuhan sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya semua orang selamat. Dia tidak menghendaki supaya ada yang binasa. Ya, dia bilang kalau di Alkitab dibilang dia tidak menghendaki ada yang binasa. Dia mau semua selamat. Saudara-saudara, itu janji kedatangan Yesus. Ya, Tuhan sendiri berkata, dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau ia berbicara tidak menepatinya. Saudara-saudara, pegang janji. Walaupun lama, jangan diganggu, digoyah oleh segala upaya-upaya setan. Ya, anak itu luar biasa, dia bertanya. Dikatakan sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Itu Tuhan. Ya, apabila ia berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu akan datang segera dan tidak bertangguh. Saudara-saudara, Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Kedatangan pertama sudah nyata. Tentu kedatangan kedua juga akan nyata. Ya, kedatangan pertama tidak ada yang tahu, hanya tahu orang Majus. Ya, bisa saja kedatangan yang kedua kita juga tidak tahu. Ya, makanya malam ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, dia akan datang, tidak bertangguh. Allah ini bukan manusia sehingga menipu.
Ya. Dia tidak menyesal, dia sudah bernubuat kok, nanti akan terjadi. Saya harapkan kita semua pegang janji Tuhan ini. Ya, karena dia akan datang, dia akan menyelamatkan umat Tuhan. Ya, dia akan menyelamatkan kita kok. Ya, saya yakin saudara kita akan selamat. Karena Tuhan itu mengasihi setiap manusia. Kiranya ini tambahan dari saya. Baik, terima kasih pada Evangelis Simon Pikau yang semakin menambah ataupun membuat pembahasan kita malam hari ini lebih lengkap mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebelum kita kepada closing statement, apakah ada tambahan lagi dari para panelis atau sudah cukup? Ya, ada sedikit. Baik, Saudara Chris. Saudaraku, jangan takut. Ya, jangan takut. Jangan bersedih. Ya, jangan bersedih kata firman Tuhan. Boleh dibaca Saudara Chris dalam Wahyu, kitab Wahyu yang kedua ayat 10. Ini adalah kata-kata penghiburan, ya, penghiburan firman Tuhan disampaikan bagi kita. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan padamu mahkota kehidupan. Ibarat seorang anak kecil yang mengikuti jadwal pelajaran satu hari. Anak kecil ini masuk dari jam 7 dan pulang jam 1 siang. Dia sudah tahu kelas akan berakhir jam 1 siang. Ya. Ketika jam mulai menunjukkan pukul 10, akan ada rasa-rasa apa? Rasa-rasa kebosanan dalam belajar. Kemudian masuk jam 11, rasa ngantuk mulai menyerang. Jam 12, rasa ingin memberontak, rasanya pengen apa? Rasanya pengen bubar atau pengen cabut dari kelas. Tapi Tuhan bilang apa? Sama seperti anak kecil itu. Yesus dengan tanda-tanda yang sudah disampaikan itu adalah seperti jadwal kedatangan. Kalau kita orang yang berbahagia, diberikan tanda kedatangannya, diberikan jadwal kedatangannya, otomatis kita akan selalu melihat apa? Melihat jam-jam kedatangan itu. Oh, ini sudah digenapi, ini sudah selesai, ini sudah selesai, ini sudah selesai. Berarti sebentar lagi homecoming. Ya, sebentar lagi Yesus akan datang. Sebentar lagi Yesus akan datang. Satu ayat lagi dalam 2 Petrus 3 ayat 11, boleh? Ayat yang terakhir. Meskipun semuanya ini akan hancur, tapi Tuhan bilang apa? 2 Petrus 3 ayat 11. 2 Petrus 3 ayat yang ke-11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Iya. Kalau kita sudah tahu semuanya akan hancur, betapa suci dan salehnya kita harus apa? Kita harus hidup. Betapa suci dan saleh. Hanya itu saja yang Tuhan mau ketika Dia datang, kita ditemukan sebagai orang-orang yang suci dan saleh. Bukan lagi orang-orang yang memikirkan dunia ini. Tidak lagi orang-orang yang pengen tinggal di dunia, tapi kita memikirkan apa? Saya mau meninggalkan dunia. Jadi itulah sebabnya Paulus katakan, kalau saya pun harus mati karena kebenaran, itu merupakan suatu apa? Itu merupakan suatu keuntungan. Jadi jangan bersedih kalau engkau menderita dalam dunia ini karena apa? Karena Kristus. Engkau akan dibangkitkan dan kita akan masuk ke dalam apa? Dalam kerajaan sorga yang Yesus sudah siapkan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih. Ya, memang menarik ya bila kita membahas ataupun mencoba menerka-nerka kapan Kristus akan datang untuk yang kedua kali. Bila kita ingat seorang reformator itu William Miller ya, ketika dia mencoba menerjemahkan nubuatan terpanjang dalam Alkitab tentang 2000 petandaan pagi, dan dia memperkirakan atau menerka tahun 1843, namun akhirnya berpikir 1844, yang akhirnya menjadi kekecewaan besar. Sering kita sebagai, mungkin saya pribadi juga menarik sebenarnya kalau kita mencoba menerka ataupun menebak-nebak kapan Kristus akan datang untuk yang kedua kali. Namun pelajaran malam hari ini membuat ataupun memberikan pemahaman lebih kepada kita bahwa kapanpun Yesus datang untuk yang kedua kali, baiklah kita sudah siap untuk menyambut kedatangannya. Bukan dengan meminta gunung batu menimpa kita. Namun kita bersorak, mengucapkan pujian, karena Raja dari segala Raja sudah datang untuk menjemput kita, menyelamatkan kita, membawa kepada dunia yang kekal. Baik,
tidak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung sesi pembahasan malam hari ini. Kita sampai kepada sesi closing statement dari masing-masing panelis. Baiklah, kami persilakan kepada Bapak Simon Kikau untuk boleh memberikan closing statement dari pelajaran kita malam hari ini. Jika anak manusia datang, apakah ada iman di bumi? Saudara-saudara, sebagaimana tadi disampaikan oleh panelis Pendeta Sianipar, dikatakan bumi ini akan hancur, ya. Apakah kita masih setia hingga Tuhan datang? Saya berharap firman Tuhan ini dapat menolong kita supaya kita menjadi bagian dari kelompok orang-orang yang menanti kedatangan Tuhan, yang bersorak-sorak, sesungguh inilah Allah yang kita nanti-nantikan. Saudara-saudara, kita tidak tahu nanti kita akan berapa tahun kita akan berada di gunung-gunung dikejar. Ya, 1260 tahun apa 1261 tahun. Nanti pada waktu Yesus datang kita akan menyambut Dia dengan sukacita. Ya, inilah ya kita keluar dari persembunyian kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Saudara-saudara, kita keluar dari persembunyian, sementara yang lain menggantikan di tempat kita bersembunyi. Ya, mereka minta supaya batu-batu timpakan mereka. Sementara kita keluar bersukacita, ada yang minta supaya masuk di lubang-lubang batu, bersembunyi dari pandangan Tuhan. Sementara kita menyambut Tuhan kita, Allah yang kita nanti-nantikan. Saudara-saudara, ini adalah harapan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Baik, terima kasih banyak Bapak Simon Kikau untuk closing statement-nya. Selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Edgar Sitompul. Masih di mute, Pak Edgar. Saudaraku, para pemirsa dimanapun berada, kita telah mengakhiri pembahasan kita mengenai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ini, dan kita telah membahas bagaimana cara-caranya. Dan saya mau pastikan bahwa ini adalah firman yang benar-benar nyata dan hidup. Dan firman ini mengingatkan bagaimana persiapan kita dalam diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali adalah puncak pengharapan kerohanian kita sebagai umat-umat percaya. Oleh karena itu, mari kita semua menjadikan ini menjadi satu pengharapan yang bahagia, pengharapan yang sukacita di dalam diri kita, dan menghidupkan kehidupan yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana dikatakan dalam Titus 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dalam Wahyu 22 ayat 12 juga 11 dikatakan, barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sungguhnya aku datang segera dan membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Jadi saudaraku, mari kita mempersiapkan diri kita untuk boleh mengambil bagian daripada rencana kedatangan Tuhan yang kedua kali yang pasti akan datang, dengan menghidupkan kehidupan yang kudus, dengan menghidupkan kehidupan yang benar dalam kehidupan kita. Kiranya menjadi satu pengharapan kita sebagai umat percaya, dan ini menjadi berkat bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini, terlebih pada para pemirsa kami yang senantiasa bergabung di dalam acara Bible Study terus ini, yaitu mengenai doktrin Alkitabiah. Inilah closing statement yang saya sampaikan, dan kita semuanya diberkati di kehidupan kita ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih banyak Bapak Edgar Sitohang untuk closing statement yang sudah disampaikan. Dan yang terakhir, kita serahkan kepada Pendeta Muda Surya Sianipar untuk memberikan closing statement. Firman Tuhan dalam Mazmur 51, sebuah ayat pengakuan dosa yang disampaikan oleh Raja Daud. Dikatakan dalam ayat 12 sampai ayat 14. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah,
dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kiranya pelajaran kita di dalam 25 minggu pembahasan bisa membawa satu perubahan dalam kehidupan. Dan terlebih pelajaran pada malam hari ini mengenai tanda-tanda kedatangan Yesus. Menjadikan kita, membuat kehidupan kita semakin apa? Semakin ingin untuk apa? Untuk berubah. Semakin ingin untuk rindu. Semakin rindu kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita semakin siap dalam apa? Dalam menyambut kedatangan itu dengan cara apa? Dengan cara membuat diri kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Sehingga Tuhan dapat mengatakan apa? Sabaslah hambaku yang setiawan, masuklah dalam apa? Dalam kebahagiaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, terima kasih banyak untuk closing statement dari Pendeta Muda Surya Syanipar. Dan kita akan menutup diskusi ataupun pelajaran kita pada malam hari ini. Kita mengundang Bapak Edgar Sitohang untuk memimpin kita di dalam doa. Terpujilah dan kami muliakan Engkau Tuhan yang baik, Allah yang senantiasa menjaga memelihara kehidupan kami, yang penuh kasih dan sayang yang bersama dengan kami pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu dalam hati kami masing-masing, terlebih bagi para pemirsa kami yang setia hadir dalam pembahasan ini Tuhan. Biarlah firman yang telah kami perbincangkan, kami dengarkan, dapat kami resapi dan kami lakukan dalam kehidupan kami, terlebih dalam menyambut kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Kami rindu, kami dapat mengambil bagian dalam rencana kedatangan ini. Bantulah kami Tuhan dengan persiapan diri kami, hanya dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, bekerja dalam hati dan pikiran kami. Firman ini tidak berlalu begitu saja, dan biarlah kami materaikan dan menjadi satu ingatan dalam diri kami untuk boleh mempersiapkan diri kami untuk mengambil bagian dalam kehadirat-Mu ya Tuhan, menyambut kami sebagai umat-umat percaya. Kami serahkan semua Bapa rencana daripada pelayanan kami, dan terlebih untuk pelayanan berikutnya akan kami bagikan berbagi firman di bab berikutnya Tuhan. Biar Kau berkati semua kami yang belum bagian, dan biar ini menjadi bagian daripada rencana kehidupan kami untuk menjadi juru kabar Tuhan, mengabarkan keselamatan dan juga firman-Mu yang penuh kuasa ini. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami begitu banyak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Amin, terima kasih banyak untuk doa tutup oleh Bapak Edgar Sitohang. Baik, kita sudah sampai di akhir pertemuan kita pada malam hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda berada. Bila mana mungkin terlewat dari bab pertama hingga pertemuan kita malam hari ini, bab yang ke-25, dapat menyaksikan siaran tunda di kolom YouTube YMHK Jatiwangi Jakarta. Jangan lupa untuk like, komen bila ada yang ingin disampaikan, dan subscribe, serta bagikanlah kepada orang-orang terdekat kita agar makin tersiarlah kabar keselamatan pada banyak orang. Dan kami mengundang untuk kita kembali bertemu di minggu berikutnya pada jam dan waktu yang sama. Kita akan membahas bab yang ke-26. Dan itu semakin menarik, dan kita semakin mendekati akhir dari rangkaian 28 uraian doktrin dasar Alkitabiah. Untuk itu, kami ucapkan selamat malam, dan bagi kita semua, para panelis boleh membuka mic kita. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Baik, terima kasih pemirsa yang baik. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Ini